Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Diambil dari Matius pasal 13. Ya. Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke 23. Ya, judulnya tadi berbuat dan berbuah. Ya. Kita baca bersama-sama. Mungkin kalau nggak ada HP, lihat dari sini aja ya. Saya akan baca ayatnya yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, kita akan bergantian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, padanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat yang ke-23 kita akan baca bersama. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Jadi saya ambil judul kecilnya buat dalam firman ini, harus berbuat dan berbuah. Jadi maksud dari firman Tuhan saya sampaikan hari ini, kita harus berbuat dan berbuah. Tujuan dari firman Tuhan, ketika kita berbuat dan berbuah, maka ada kemenangan demi kemenangan ketika kita berjalan dengan raja. Selanjutnya ada hasil dari pertobatan kita, karakter kita diubahkan. Yang ketiga adalah membawa jiwa datang kepadanya. Lanjut, next. Ya, kita belajar tentang firman Tuhan pada hari ini dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Tuhan memberikan satu perumpamaan yang sebenarnya mengenai hati.
Tanah di sini dikatakan hati. Jadi setiap orang yang mendengar firman ada reaksi atau respon yang berbeda, hati yang berbeda. Ya, ciri yang pertama dikatakan tanah yang pertama itu benih yang ditabur di pinggir jalan dan karena dia nggak bertumbuh akhirnya dimakan sama burung. Yaitu ada di tengah-tengah perjalanan, kalau mau ke ladang itu ada satu jalan yang kecil ya, yang biasa orang lewati itu tanah yang keras atau kering yang nggak pernah dibajak. Tanah itu seperti tanah yang nggak pernah diapa-apain gitu ya. Jadi benih itu ditabur di tanah itu, katanya tanah yang kering, yang tanah yang tidak pernah dibajak. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu. Benih yang pertama ini benih yang tidak tumbuh, karena apa? Di tanah yang keras dan sebentar lagi dimakan sama burung. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hati yang di sini yang dibicarakan dari benih yang pertama ini, tanah yang pertama adalah hati yang tentang firman Tuhan. Saudara, banyak orang mendengar firman tapi mengatakan itu bukan buat saya, itu buat orang lain. Itu si A. Mungkin firman yang disampaikan tentang perzinahan. Itu si A begitu tuh. Jadi enggak diambil buat dirinya tapi dia kenakan kepada orang lain. Firman yang dimentalkan, firman yang tidak diambil, ditangkap, yang terima oleh dirinya tapi diajukan kepada orang lain. Itulah benih yang pertama yang ditabur di tanah yang kering, yang dimana orang itu nggak ngerti tentang firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan bisa tumbuh? Karena tidak mengerti. Saudara, satu kali ada seorang jemaat ya di Dadap. Karena kami pernah melayani sana, kami pernah melayani di GBI ya selama 6 tahun. Membantu pelayanan di GBI. Jadi satu jemaat itu mendengarkan firman, waktu itu dia dengar tentang merokok. Ya. Jadi waktu pendeta atau hamba Tuhan ini berbicara tentang merokok, nggak boleh merokok karena begini. Lalu dia setelah selesai ibadah dia marah. Dan dia kumpul dengan teman-teman jemaat yang lain, dia bilang, itu pendeta apa itu? Di firman, di ayat Alkitab tidak ada tentang dilarang merokok. Kok dia bisa ngomongin seperti itu? Lalu dia marah. Dia gak mau ke gereja lagi. Sampai bertahun-tahun didatengin sama majelis, didatengin sama orang-orang gereja untuk balik lagi ke gereja. Saya gak mau. Karena pendeta itu ngomongin saya soal merokok. Saudara, apa yang terjadi? Bertahun-tahun dia tidak mau ke gereja. Diajak istrinya juga nggak mau. Diajak sama yang lain juga nggak mau. Lalu satu kali Tuhan menghajar dia dengan sakit. Saudara, apa yang diderita? Suaranya makin lama makin hilang. Tadinya ada suara, lama-lama hilang. Dia bingung, ini sakit apa saya? Akhirnya dia pergi, dibawa istrinya pergi ke rumah sakit, diperiksa. Tahu-tahu dia kena kanker pita suara. Dan sudah stadium 4. Lalu dia kaget. Dokter bilang gak bisa apa-apa, harus dioperasi. Dia takut kan dioperasi. Kalau kanker dioperasi bukan tambah baik, tapi akan makin menjalar dan malah cepat selesai. Saudara. Jadi dia ketakutan, akhirnya dia bilang jangan, gak mau dokter, saya gak mau dioperasi. Akhirnya dilobangin di sini ya, di kemo. Dia akhirnya kemo. Jadi dokter gak angkat itu sakitnya, tapi di kemo supaya matiin akarnya. Saudara, karena dia malu kebuka ininya, dia sering tutupin pakai kain, pakai selendang ditutup supaya nggak geli kan kita kalau ngobrol. Dia sih belum bisa ngobrol, tetapi mujizat terjadi, saudara. Dia bisa ngomong, lama-lama dia bisa ngomong. Dan dia baru tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia nggak sembuh, belum sembuh. Tapi suaranya udah mulai ada. Akhirnya dia balik lagi ke gereja. Saudara, balik lagi ke gereja dan dia baru tahu firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan siapapun itu harus ditangkap. Bukan benih yang sia-sia, tertabur sia-sia. Oh, itu bukan buat saya. Itu salah, itu pendeta ngomong seperti itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini kepada banyak orang pada itu. Dan dia ingin memberitahukan bahwa hati setiap orang berbeda.
ketika mendengar dan merespon firman Tuhan, hati yang pertama adalah hati yang tidak mengerti dan menolak firman Tuhan. Hati yang kedua, ciri yang kedua adalah, tanah yang kedua adalah benih jatuh di tanah yang berbatu-batu. Firman Tuhan disampaikan, benih ditaburkan, tetapi benih itu tidak tumbuh. Karena apa? Di tanah yang berbatu. Saudara, banyak orang dengar firman Tuhan kayak Coca-Cola. Dengar, wih benih urapan, semangat, baru pulang, wah haleluya. Kayak Coca-Cola, keluar gasnya ya kan. Tapi habis itu nyusut. Banyak orang Kristen seperti itu. Ketika dengar firman Tuhan, sesuatu yang membakar. Tetapi selanjutnya meredup dan gak bergairah sama hidup. Jadi tanah yang kedua adalah, hati yang kedua adalah hati yang gak berakar. Di tanah yang berbatu itu gak ada akarnya, saudara. Tumbuh sebentar tapi mati. Karena gak ada akarnya. Tumbuh memang, iya kelihatan, tapi lama mati. Karena gak ada kekuatan dalam dirinya, hanya pikiran yang diisi. Tapi hatinya enggak. Cuma mikir, oh iya itu firman Tuhan benar. Iya firman Tuhan nih oke. Ketika ada masalah, ada penganiayaan, ada penindasan, dia gak kuat. Gak kuat, akhirnya apa? Murtad. Banyak loh yang begitu. Saat-saat ini adalah penyeleksian. Karena akhir zaman ini penyeleksian, saudara. Ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara mengakar atau tidak? Atau di tanah yang berbatu, yang gak kuat menghadapi apapun, akhirnya nyalain Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ini pernah terjadi dalam hidup saya. Saya memang koreksi diri saya terus, koreksi hati saya. Ketika saya lulus sekolah teologi, saya cari kerjaan setengah mati. Saya pikir udah sekolah teologi, udah S1 itu gampang cari kerjaan. Ternyata enggak gampang, saudara. Saya diomelin mama saya setiap hari. Apa sarjana S1 di rumah terus. Jadi dibandingkan dengan adik saya. Tuh lihat adikmu cuman SMA, kerjanya udah bagus, ada semuanya. Jadi memang kesuksesan secara duniawi itu melihat dari materi ya. Udah ada rumah, udah ada mobil. Kamu apa? 5 tahun sekolah sia-sia. Ngapain sekolah lama-lama? Akhirnya ujung-ujungnya gak dapat kerjaan. Lalu saya masuk ke dalam pikiran saya, firman Tuhan memang saya dengar, tapi ini juga masuk. Akhirnya saya jadi lesu. Saudara, apa yang terjadi? Saya kecewa sama Tuhan waktu itu. Akhirnya saya pergi ninggalin Tuhan. Saya pergi ke Taiwan itu dengan rasa kecewa banget. Wah benar juga ya. Kok bisa ya? Saya sarjana malah saya gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya pergi tinggalkan Tuhan tuh selama 4 tahun saya gak pernah ke gereja. Padahal saya sekolah pendeta. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup saya hancur-hancuran. Di luar negeri memang uangnya ada banyak. Tapi hidup saya kering. Rohani saya kering. Karena saya rasakan firman Tuhan ini buat saya juga. Ya. Karena saya hidup cuma hanya pakai logika. Kayaknya Tuhan hebat. Katanya Tuhan bisa memberkati. Katanya Tuhan bisa mencukupi. Tuhan bisa memelihara. Buktinya susah. Saya harus tinggalkan Tuhan. Saya harus tinggalkan semuanya. Saya malah pergi. Cari sesuatu yang orang bilang, lu ngapain sarjana. Saudara, hati kita tahu aja tentang Tuhan. Tapi kita gak kenal Tuhan. Kita hanya tahu bahwa Tuhan ini seperti ini. Tapi ketika ada masalah, kesulitan, itu bisa membuat kita jadi orang yang pecundang. Kita bisa jadi orang murtad. Kita orang yang jauh dari Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita bisa masa bodoh dengan gereja. Masa bodoh dengan pelayanan, masa bodoh dengan doa. Masa bodoh dengan ayat firman Tuhan. Kita menjadi orang yang hancur-hancuran. Benih yang ketiga, tanah yang ketiga adalah benih yang tertabur di semak duri. Yaitu berbicara respon kita mendengar firman. Yang ketiga adalah bagaimana firman Tuhan itu memang tumbuh. Ketika kita dengar firman, itu tumbuh tapi terhimpit dengan batu-batu. Gak bisa berkembang. Kita menjadi orang yang
kerdil di dalam Tuhan. Karena apa? Terikat oleh sesuatu yang mengikat kita. Dikatakan semak duri ini dari mana? Semak duri itu berbicara tentang penderitaan, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan, dan macam-macam peristiwa masa lalu. Hal-hal yang mengikat kita di masa-masa yang lalu. Tidak membuat kita bertumbuh menjadi satu orang Kristen yang benar loh. Tuhan yang saya sembah itu benar-benar hebat. Tapi kita menjadi orang yang gak bisa bergerak. Gak mau belajar tentang sesuatu dari firman Tuhan. Banyak orang katanya Kristen. Katanya hamba Tuhan. Katanya pelayan Tuhan. Tapi masih banyak membenci. Masih tidak bisa mengampuni. Masih banyak sakit hati. Masih banyak luka di dalam hatinya. Gue sakit hati kalau dengar suara dia. Banyak orang ke gereja itu pilih-pilih. Oh kalau si A di situ saya gak mau. Oh kalau si B di situ saya gak mau. Nah itu hati yang begitu. Yang gak bisa tumbuh. Belajar mengampuni. Belajar mengasihi. Belajar dari firman Tuhan ketika dia dengar. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini memang tidak gampang. Hati kita harus diperbaiki setiap hari. Amin. Kita koreksi diri kita. Karena apa yang di dalam hati akan keluar dari perilaku kita. Apa yang di dalam internal kita akan keluar dari eksternal kita. Kalau kelakuan kita di luar baik, pasti hati kita juga baik. Itu otomatis saudara. Kalau kita jadi jahat, itu kan hati kita juga yang jahat. Kata-kata kita itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Lalu tanah yang keempat adalah tanah yang benihnya jatuh di tanah yang subur. Akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Tanah yang keempat adalah tanah yang subur, hati yang rindu, siap dan menerima seluruhnya kepada Tuhan. Jadi ketika benih firman Tuhan tabur, kita siap gak? Kita tangkap gak? Ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara tangkap. Tangkap dan masukkan dalam hati dan mengerti lalu kerjakan. Saudara, saya seorang guru ya. Ketika saya ngajar anak murid saya, kerjakan tugas. Mereka kalau gak mau kerjain tugas, bu males lah ini nih. Saya tahu, berarti dia gak respon. Tapi kalau langsung kerjakan, ya bu langsung kerjakan. Itu berarti respon yang baik. Yang dia terima, dia tangkap, dia kerjakan. Walaupun belum tentu itu benar dan baik pekerjaannya. Lalu kita akan belajar next selanjutnya. Tiga hal agar kita bisa berbuah. Saudara, ketika seseorang menanam tumbuh-tumbuhan, tentu dia berharap suatu saat dia akan menikmati buahnya. Tuhan juga sama. Amin. Saudara adalah hati-hati di mana Tuhan mau berubah dan berbuah. Ada tiga hal. Yang pertama adalah hati kita harus punya hidup yang fokus kepada Tuhan. Saudara mau hidup saudara berbuah? Amin. Fokus kepada Tuhan. Bukan fokus yang lain. Pikirkan hal-hal rohani. Boleh jasmani ada, tapi rohani lebih penting dari segalanya. Jangan kejar sesuatu yang fana. Kemarin saya pergi ke rumah duka. Jadi saudara adik bapak saya itu meninggal umur 75 tahun. Ya lumayan lah umurnya. Tetapi saya lihat anak-anaknya belum ada yang menikah. Sudah ada yang umur 50, ada yang 40. Belum pada menikah. Saya bilang kenapa kamu belum menikah? Karena saya kejar hal-hal jasmani. Jadi kejar. Akhirnya saya lupa untuk menikah. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Kejar sesuatu yang sebetulnya ada batas waktunya di dunia ini. Ketika selesai, oh iya baru ingat. Sebentar lagi hadapin Tuhan. Jadi hidup ini harus ada fokus. Saudara, amin. Kiri kanan, tempel fokus loh. Ya. Jadi belajar untuk fokus. Fokus itu artinya kita memberikan hidup kita, hati kita hanya sesuatu yang berguna buat kekekalan. Saudara boleh diberkati secara jasmani, puji Tuhan.
Tapi saudara harus berpikir tidak selamanya saudara akan menikmati itu. Karena ada waktunya kita hidup itu selesai. Jadi punya fokus arahan hidup yang jelas di dalam Tuhan. Yang kedua adalah siap dibersihkan. Jadi kalau kita bisa berbuah, Tuhan mau kita harus bersihin hati kita. Kalau ada yang gak benar kita bersihin. Kita mungkin sakit hati sama seseorang punya ngomongan, buang, lepaskan. Jadi begini yang saya mau ajarkan melalui firman Tuhan hari ini. Kita harus belajar siap untuk dibersihkan. Kita belum sempurna saudara, amin. Banyak hal yang perlu kita bersihkan. Ketika firman Tuhan disampaikan, pasti ada sesuatu yang harus kita rubah dalam hidup kita. Saya juga belajar, karena orang yang paling banyak menyakiti kita itu orang-orang sekeliling kita loh. Kata-kata itu kadang menusuk hati kita. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Ini kita jadi gak bisa mengampuni. Kita gak bisa jadi tumbuh di dalam Tuhan. Tidak bisa bertumbuh dan dewasa. Karena ada yang mengganjal. Ada yang mengikat kita. Dan kita tidak mau belajar. Melalui firman Tuhan kita mau diubahkan. Saudara. Saya juga ajarin dia bagaimana mengenai memberi. Saya bilang belajar. Karena itu perlu belajar. Proses hidup kita itu belajar saudara. Tuhan mau kita selama di dunia ini belajar dan belajar dan belajar tentang firman Tuhan. Bukan hanya mengerti, tapi kita mengerjakannya. Dan kita siap diubahkan. Amin. Kalau banyak hal yang perlu kita perbaiki, minta Tuhan perbaiki. Amin saudara. Hati kita ini perlu diperbaiki. Masih banyak yang perlu diperbaiki dari hari ke hari. Supaya karakter kita berubah di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, memberi diri untuk dipakai. Ketika kita sudah bersih hati kita, maka saudara percaya hidup saudara bisa dipakai Tuhan. Amin. Sesuatu yang berubah dalam karakter hidup kita bisa mempengaruhi orang-orang yang di sekeliling kita. Tanpa kita bicara mereka akan lihat, woi kamu sudah berubah, aku ikut kamu. Amin. Saudara, anak-anak remaja yang saya tangani itu banyak loh yang saya lihat sedikit-sedikit mulai banyak berubah. Ya memang sih belum 100% yang saya harapkan. Saya tahu Tuhan juga mengharapkan seperti itu. Tapi sedikit banyak mereka sudah mengerti dan menjalani firman. Menjalani firman. Amin saudara. Saudara mau diubahkan? Saudara mau jadi berkat? Saudara mau berbuah? Amin. Goal dari firman Tuhan, untuk bisa berbuah diperlukan kerja yang maksimal. Kemauan dari kita dan Tuhan yang menumbuhkan dan memberkati. Ketika kita mau, Tuhan aku mau diubahkan, aku mau diperbaiki, aku siap Tuhan. Saudara akan menjadi berkat buat semua orang. Karena Tuhan akan menumbuhkan hidup saudara dan saudara menjadi orang yang bisa mendapatkan hasil 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat.